Selamat datang di Regulatalk yang ada di Fahri Setia Official. Ini adalah episode pertama Regulatalk. Regulatalk ini merupakan segmen khusus dari Fahri Setia Official yang membahas mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah. Kenapa? Ya, karena rakyat harus tahu. Nah, Regulatalk episode pertama kali ini berangkat dari keresahan mengenai fotografer jalanan yang banyak di jalan, foto-foto orang yang lagi jogging atau sepedahan, terus upload ke media tertentu. Di mana kita bisa lihat foto kita dengan download aplikasi itu. Terus cek foto kita lewat AI Face Recognition. Kita bisa beli foto kita di situ kalau ada yang bagus dan cocok sama harganya. Nah, kalian pernah kepikiran nggak kalau foto kalian itu, wajah kalian itu, merupakan data pribadi spesifik yang dilindungi undang-undang. Fenomena fotografer ngamen seperti yang rame belakangan ini, sebut saja FotoYou, memang menawarkan kemudahan, tapi juga menyimpan potensi bahaya hukum yang besar. Apalagi mereka pakai AI Face Recognition. Apakah ini bahaya secara hukum? Apa kaitannya dengan perlindungan data pribadi? Dan gimana kita sebagai subjek bisa melindunginya? Yuk kita bahas di Regulator. Kasus ini mencuat dari keresahan masyarakat, khususnya para runner dan pesepeda yang mendapati foto mereka diambil tanpa persetujuan, diunggah ke platform, dan bahkan diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk pengenalan wajah. Saya menemukan artikel dari BBC, pro kontra fotografer di ruang publik, pelanggaran privasi. Intinya, ada jasa fotografer yang memotret orang di ruang publik, lalu mengunggah hasilnya ke platform mereka. Pengguna yang ingin mencari foto mereka cukup memasukkan selfie mereka dan AI akan mencocokkan wajah mereka dari ribuan foto. Kedengarannya canggih, tapi disitulah masalah hukumnya berawal. Mengapa ini jadi masalah? Karena foto wajah, apalagi yang sudah diproses oleh AI untuk identifikasi, bukan sekedar foto biasa. Ini adalah data biometrik. Dan di Indonesia, data biometrik punya status hukum yang sangat sensitif. Inilah kenapa kita harus membedahnya dari sudut pandang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini dibentuk untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas data dirinya. Dalam kasus fotografer FotoYou, ada dua subjek utama yang akan kita bahas, yaitu subjek data pribadi, orang yang difoto, dan pengendali data pribadi, fotografer atau penyedia platform. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diatur mengenai persyaratan pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi termasuk mengambil, mengunggah, dan menganalisis hanya sah jika memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang ini. Yang paling utama adalah persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Coba kita kaitkan. Wajah orang, apalagi yang sudah di-scan dan di-matching dengan AI, itu termasuk data pribadi spesifik. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf B UU PDP, data biometrik adalah data pribadi spesifik. Memproses data pribadi spesifik, persyaratannya itu lebih ketat lagi. Pertanyaannya, apakah pelari atau pesepeda yang difoto di jalanan itu secara eksplisit memberikan persetujuan kepada fotografer, bahkan untuk data biometrik mereka diproses AI? Kemungkinan besar sih enggak ya. Memotret di ruang publik memang sah, tapi begitu foto itu dikomersialkan, diunggah, dan diproses untuk face recognition tanpa izin, nah ini masalahnya. Ada beberapa pasal kunci di UU PDP yang relevan dengan kasus FotoYou ini. Pertama, pasal 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menegaskan wajah masuk kategori data pribadi karena dapat mengidentifikasi seseorang. Ayat 2 menegaskan data biometrik, yaitu hasil olahan wajah, adalah data pribadi spesifik. Kedua, pasal 20 ayat 2 dan pasal 21 ayat 1 huruf A dan B. Pasal 20 ayat 2 bilang, pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data pribadi untuk memproses data. Pasal 21 ayat 1 huruf A dan B menyebutkan pemrosesan data pribadi spesifik, data biometrik, harus mendapatkan persetujuan eksplisit atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengambil foto lalu memprosesnya dengan AI tanpa pemberitahuan dan persetujuan eksplisit jelas melanggar pasal ini. Ketiga, Bab 4 dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 tentang hak subjek data pribadi. Subjek data berhak meminta pengendali data pribadi untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. Mereka juga berhak untuk mengakhiri pemrosesan dan menghapus data pribadi mereka sesuai dengan pasal 8 UU PDP. Artinya, jika kalian tidak setuju, kalian berhak meminta foto kalian dan data biometrik yang sudah terekam untuk dihapus. Jadi, apakah kasus fotografer Foto You ini merupakan pelanggaran pelindungan data pribadi? Secara ringkas dan tegas, ya, berpotensi besar melanggar UU PDP. Mengapa? Karena penggunaan teknologi AI Face Recognition untuk memproses data biometrik, data pribadi spesifik, seseorang yang kemudian dikomersialkan tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keabsahan pemrosesan data dalam UU PDP. Bahkan jika diambil di ruang publik, komersialisasi dan pemrosesan biometriknya harus ada izin. Lalu, sebagai subjek data pribadi, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan hak kalian yang dijamin UU PDP. Langkah pertama, hubungi langsung pengendali data pribadi atau fotografer atau platform. Berdasarkan pasal 8 UU PDP, kalian berhak meminta mereka untuk menghapus atau memusnahkan data pribadi kalian, termasuk foto dan template biometrik yang sudah diolah AI. Langkah kedua, jika permintaan kalian tidak dipenuhi, kalian bisa mengajukan pengaduan kepada Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi atau Otoritas PDP. Lembaga ini bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali data pribadi, mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif sesuai dengan pasal 57 UU PDP. Dan dalam kasus terberat, jika ada penyalahgunaan data untuk keuntungan dan menimbulkan kerugian, pelakunya bisa dijerat dengan sanksi pidana sesuai pasal 67 ayat 1, dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Jadi kesimpulannya, UU PDP memberikan tameng hukum yang kuat bagi kita di era digital ini. Batasan hukumnya jelas, foto di ruang publik boleh diambil, tapi tidak boleh dikomersialkan dan diolah sebagai data biometrik tanpa persetujuan eksplisit subjek data pribadi. Fotografer dan platform harus mematuhi prinsip keabsahan, minimalisasi dan tujuan pemrosesan data. Jadi, wajah kita adalah aset yang dilindungi undang-undang. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal fotografer Foto You yang kita kaitkan dengan ketentuan pelindungan data pribadi. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan pembahasan kita tadi, silahkan tuliskan komen di bawah. Kalau kalian tidak setuju juga boleh tuliskan komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, silahkan share kalau kalian merasa teman kalian harus tahu video ini. Tolong subscribe untuk mendukung saya aktif bikin konten lagi, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten dari Faris Setio Official. Kalau kalian ada ide kira-kira enaknya bahas apa lagi, silakan DM kami di Instagram @angkringanbalikkantor. Dengerin juga kami di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Regula Talk. Sampai jumpa.